Bab 1061, Pukulan Menakjubkan 6. Duan Hen terus-menerus menyerang Shen Yanxiao di punggung Vermilion Bird, tetapi tiba-tiba, cahaya perak yang mengikat tiba-tiba terbang dari sisi kanannya. Binatang api merah bereaksi dengan segera. Dia menoleh dan menggigit cahaya perak itu. Apa yang ditangkap binatang api merah di mulutnya adalah anak panah perak. Dari mana anak panah itu berasal? Duan Hen mengerutkan kening. Anak panah itu datang begitu tiba-tiba. Jika binatang api merah tidak bereaksi cukup cepat, dia pasti akan terkena panah itu. Saat Duan Hen tengah kebingungan, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang menatap Shen Yanxiao di punggung Vermilion Bird dengan kaget. Shen Yanxiao saat ini sedang menghunus busur panjang berwarna ungu tua. Apa yang terjadi? Semua orang terdiam. Mereka semua tahu bahwa Shen Yanxiao adalah seorang penyihir, tetapi, sebagai seorang penyihir, dia telah mengambil busur yang hanya bisa digunakan oleh pemanah. Apa yang terjadi? Yang lebih tidak dapat dipercaya adalah Shen Yanxiao mengeluarkan 10 anak panah dalam sekejap mata dan menembakkannya ke arah Duan Hen dengan kecepatan kilat. Kecepatan setiap anak panah sungguh mencengangkan, dan masing-masing tidak kalah dengan anak panah Duan Hen sama sekali. Nyatanya, itu lebih cepat dari Duan Hen. Serangan beruntun Shen Yanxiao akhirnya membuat binatang api merah dan Duan Hen mengerti apa yang sedang terjadi. Binatang api merah dengan marah membakar anak panah di mulutnya menjadi abu dan menyemburkan beberapa bola api ke arah 10 anak panah itu. Namun, tepat saat api hendak menyentuh anak panah, ke-10 anak panah itu tampaknya memiliki pikiran mereka sendiri saat mereka tiba-tiba berubah arah, menghindari semua bola api. Lebih jauh lagi, mereka terus bertabrakan satu sama lain di udara, yang pada gilirannya secara langsung meningkatkan kecepatan anak panah hingga batas yang mencengangkan. Dengan kecepatan yang tidak dapat ditangkap oleh mata manusia, mereka melesat ke arah Duan Hen dengan suara mendesing. Kecepatan anak panah ini jauh melampaui yang sebelumnya. Binatang api merah tidak menyangka bahwa anak panah ini akan berubah arah dan pada saat dia bereaksi, anak panah itu sudah tiba di hadapannya. Tepat saat hendak mengenai Duan Hen, binatang api merah segera mengangkat kuku depannya dan berdiri, dengan kuat menangkis anak panah yang mematikan itu dengan tubuhnya. Binatang api merah tidak khawatir anak panah itu akan melukainya. Anak panah manusia tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagi binatang mistis. Akan tetapi, saat anak panah itu menembus api di bulunya dan masuk ke dalam dagingnya, binatang api merah benar-benar terkejut. Dia dapat merasakan sensasi mati rasa menyebar dari lukanya. Bagaimana itu mungkin? Seorang manusia telah melukainya. Binatang api merah sangat terkejut. Anak panah Shen Yanxiao yang memukau menyebabkan gelombang teriakan di tempat tersebut. Sebagai seorang penyihir, dia tidak hanya berhasil menggunakan busur, tetapi anak panah yang ditembakkannya juga secara tak terduga menusuk daging binatang api merah. Gila banget, para penonton bisa menebak betapa mengerikannya pertahanan binatang mistis itu. Belum lagi seorang pemanah, bahkan seorang magus tingkat lanjut dengan daya ledak terkuat pun akan kesulitan menghancurkan pertahanan binatang mistis itu dalam satu serangan. Namun, Shen Yanxiao melakukannya. Semua orang benar-benar terkejut. Long Sueyao yang merasa khawatir terhadap Shen Yanxiao, berteriak kaget saat melihat itu. Benar, bagaimana mungkin dia lupa? Pertama kali Shen Yanxiao muncul di hadapannya, dia adalah seorang pemanah. Baru setelah dia mengungkapkan identitas aslinya di Sun Never Sets mereka menyadari bahwa dia juga seorang penyihir yang kuat. Bab 1062, Pukulan Menakjubkan 7. Akan tetapi, karena identitasnya sebagai warlock begitu kuat, dia lupa tentang keterampilan memanah Shen Yanxiao yang menakjubkan. Ayah, Tuan Kota Shen, mata Long Sueyan dipenuhi dengan keterkejutan. Long Fei juga sangat terkejut. Kapan dia menjadi pemanah sihir? Long Fei bertanya dengan tidak percaya. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia sudah tahu bahwa Shen Yanxiao berlatih sihir dan aura pertempuran. Namun, dia juga tahu bahwa Shen Yanxiao lebih mengandalkan profesi pemanggilnya sejak dia berhasil mencapai promosi kelas 2. Sedangkan untuk profesi pemanahnya, kekuatannya hanya setingkat profesional tingkat lanjutan. Namun, tembakan Shen Yanxiao yang memukau telah melampaui kekuatan pemanah tingkat lanjutan. Satu-satunya yang bisa menghancurkan pertahanan binatang mitologi dengan anak panah adalah pemanah sihir, profesi kelas 2. Shen Yanxiao telah memberikan kejutan besar bagi semua orang. Ketika semua orang mengira dia telah mundur menjadi seorang penyihir tingkat lanjut,
dia mengungkapkan identitasnya sebagai seorang pemanah sihir yang telah dia sembunyikan sejak lama. Dan ini adalah profesi lain yang telah berhasil naik pangkat ke kelas 2. Semua orang di Sun Never Sets tercengang. Namong Mengmeng menggosok matanya karena tidak percaya, bertanya-tanya apakah dia sedang berhalusinasi. Guru, dia memiliki fisik yang terlatih dalam sihir dan aura pertempuran. Dan dia bahkan telah berhasil mencapai promosi kelas 2 sebagai pemanah. Namong Mengmeng merasa seperti akan menjadi gila. Sebelumnya, dia sudah merasa bahwa gurunya sudah sangat kuat, tetapi baru sekarang dia menyadari betapa naifnya dia. Seberapa kuat gurunya, ini benar-benar menantang surga. Pelatihan ganda dalam sihir dan aura tempur bukanlah hal yang unik di masa lalu. Akan tetapi, orang-orang tersebut lebih mengandalkan sihir dan aura tempur sebagai pendukung, atau menggunakan aura tempur sebagai yang utama dan menggunakan sihir sebagai pendukung. Dengan mengingat hal ini, tidak seorang pun dapat benar-benar berlatih di kedua profesi secara bersamaan untuk mencapai kondisi yang kuat. Meskipun bakat itu bawaan, mempelajari keterampilan profesional memerlukan kerja keras dalam jangka waktu yang lama. Meskipun latihan sihir dan aura pertempuran akan memberikan hasil yang bagus, secara praktis mustahil untuk berlatih keduanya. Bagaimanapun, energi dan waktu seseorang terbatas. Hanya jika seseorang berlatih selama ratusan tahun, barulah ia dapat melatih kedua profesi tersebut hingga ke tingkat ahli. Namun, Shen Yanxiao baru berusia 14 tahun. Sekalipun dia telah terlatih dalam kedua profesi itu sejak lahir, mustahil baginya untuk mencapai promosi kelas 2. Bagaimana dia bisa menjadi manusia? Ini benar-benar menyimpang. Yah, aku jarang melihatnya menggunakan keterampilan memanah. Melihat senyum percaya diri Shen Yanxiao, Xia akhirnya merasa lega. Ternyata ketika Shen Yanxiao menyebutkan tentang kekuatannya yang menurun ke level profesional tingkat lanjutan, yang ia maksud hanyalah kekuatannya sebagai penyihir. Profesi pemanahnya masih di promosi kelas 2. Tuan sangat tampan, kata Namong Mengmeng dengan kagum. Tembakan Shen Yanxiao yang memukau telah membalikkan situasi kedua belah pihak. Orang-orang dari Blizzard City dan Sun Never Sets bersorak, tetapi wajah Elder Wen berubah pucat. Dia mencengkeram kera orang kepercayaannya dan berteriak tak percaya, apa yang terjadi? Bukankah kau sudah menyelidikinya sebelumnya? Bukankah kau mengatakan dia hanya seorang warlock? Ada apa dengan keterampilan memanahnya? Apakah kalian semua idiot? Mereka awalnya mengira bahwa dengan kekuatan Shen Yanxiao yang sangat berkurang, Twilight City mereka pasti akan menang. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Shen Yanxiao memiliki kartu tersembunyi seperti itu? Itu sungguh mengejutkan. Yang lebih mengerikan lagi adalah kekuatan Shen Yanxiao sebagai pemanah bahkan lebih tinggi dari Duan Hen. Dia sebenarnya adalah pemanah kelas 2. Penatua Wen ingin muntah darah. Apakah Shen Yanxiao harus bersikap tidak normal? Bab 1063, Pukulan Menakjubkan, 8. Menjadi ahli kelas 2 adalah hal yang wajar, paling tidak, dia akan dianggap sebagai seorang jenius super. Namun, seorang pemanah yang terlatih dalam sihir dan aura pertempuran juga telah menjadi ahli kelas 2. Apakah dia mencoba menakut-nakuti mereka sampai mati? Pada saat itu, Penatua Wen mengalami bagaimana rasanya jatuh dari surga ke neraka. Faktanya, bahkan Shen Yanxiao sendiri terkejut bahwa dia masih seorang pemanah kelas 2. Kalau saja Xiu tidak tiba-tiba memintanya untuk memanah dengan busur tadi malam, dia tidak akan menyadari bahwa keterampilan memanahnya malah membaik, bukannya malah mengalami kemunduran. Namun, saat ia memanah dengan busurnya, ia tidak lagi menggunakan aura tempur. Sebagai gantinya, ia menggunakan kekuatan sumber kehidupannya. Para elf terlahir sebagai pemanah dan ahli herbal. Mereka memiliki keunggulan bawaan dalam kedua profesi tersebut. Meskipun bagian manusia dari tubuh Shen Yanxiao telah ditekan karena kebangkitan darah elfnya, karakteristik unik elf juga telah terungkap. Keunggulan alami para elf sebagai pemanah telah secara langsung mengisi bagian yang hilang dari identitasnya sebagai seorang pemanah. Kekuatannya meningkat drastis dari pemanah mahir menjadi pemanah sihir kelas 2. Selain itu, berkat sumber kehidupannya, Shen Yanxiao menemukan bahwa anak panahnya telah menjadi senjata pembunuh yang mengerikan. Pemanah sihir kelas 2 akan memiliki sejumlah kekuatan sihir yang melekat pada anak panah mereka. Ditambah dengan fakta bahwa dia dapat memberikan kutukan pada anak panah dengan tingkat sifat korosif tertentu, kombinasi itu sudah sangat luar biasa. Sekarang, karena sumber kehidupannya, anak panahnya membawa kekuatan aneh yang dimiliki oleh para elf.
Dengan ketiga kekuatan itu dipadukan, efek dari setiap anak panah yang ditembakkan Shen Yanxiao telah jauh melampaui pemanah biasa. Oleh karena itu, dia dapat menembus daging binatang api merah dengan satu tembakan. Alasan mengapa dia belum menggunakan busurnya sampai sekarang adalah karena dia masih belajar bagaimana memanfaatkan kekuatan sumber kehidupannya. Kekuatan ini agak asing baginya, dan dia baru sempat membiasakan diri dengannya tadi malam, jadi dia belum dianggap ahli. Itulah sebabnya dia belum menggunakannya sampai sekarang. Meskipun ia telah jatuh dari summoner kelas 2 menjadi warlock tingkat lanjut, Shen Yanxiao memiliki terobosan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam memanah. Profesi pemanah yang jarang ia gunakan telah menjadi kesempatannya untuk membalikkan keadaan. Melihat binatang api merah yang marah, Shen Yanxiao melengkungkan bibirnya dengan jahat. Binatang api merah, bagaimana rasanya terluka? Suara provokatif Shen Yanxiao memasuki telinga Red Flame Beast. Binatang api merah langsung meraung. Diolok-olok oleh manusia benar-benar aib bagi binatang api merah. Binatang api merah segera membuka mulutnya dan melepaskan puluhan bola api besar ke arah Vermilion Bird. Burung Vermilion dengan lincah menghindar, tetapi tawa Shen Yanxiao dapat terdengar di seluruh tempat. Terungkapnya identitas Shen Yanxiao sebagai pemanah sihir berarti pertarungan telah kembali ke keadaan semula. Naik turunnya pertarungan membuat semua orang tak tertahankan. Mereka yang mengejek Shen Yanxiao menutup mulut mereka. Ketakutan dan rasa bersalah muncul di mata mereka saat mereka melihat orang-orang dari Sun Never Sets. Siapa yang mengira bahwa penguasa kota matahari tak pernah terbenam begitu tidak normal? Mereka belum pernah melihat seseorang yang berlatih sihir dan aura pertempuran selama ribuan tahun. Sebelumnya, mereka hanya tahu bahwa Shen Yanxiao adalah seorang warlock. Jadi semua orang berasumsi bahwa levelnya saat ini sebagai warlock tingkat lanjut adalah kekuatan penuhnya. Bagaimana mungkin mereka menduga bahwa di balik kedok warlock, dia telah menyembunyikan identitas pemanah kelas 2. Bab 1064, Kemenangan, 1. Tembakan Shen Yanxiao mengejutkan semua orang. Situasi di panggung berubah dalam sekejap. Vermilion Bird yang awalnya pasif segera menang dengan bantuan Shen Yanxiao. Kedua guru mereka adalah pemanah, tetapi kekuatan Shen Yanxiao sebagai pemanah telah terus menekan Duan Hen. Karena Vermilion Bird dan Red Flame Beast seimbang untuk saat ini, perbedaan antara Shen Yanxiao dan Duan Hen segera membawa pembalikan hari ini. Burung Vermilion sangat lincah di udara, jadi tidak sulit baginya untuk menghindar. Sambil menghindar, ia akan menemukan kesempatan yang paling tepat bagi Shen Yanxiao untuk menyerang. Shen Yanxiao melepaskan anak panah satu demi satu dengan clemence di tangannya. Setiap anak panah memancarkan cahaya yang sangat kuat. Bahkan binatang api merah tidak berani menghalangi rentetan anak panah Shen Yanxiao. Meskipun anak panah itu tidak cukup untuk menyebabkan luka serius, mati rasa yang ditimbulkan oleh anak panah itu membuat binatang api merah menjadi gila. Jangkauan efektif pemanah sihir lebih jauh dari pemanah agung. Vermilion Bird meningkatkan kecepatannya secara ekstrim, langsung memperpendek jarak antara dirinya dan panggung, dan berhasil lolos dari jangkauan serangan Duan Hen. Bahkan jika jarak tembak seseorang sangat jauh, setelah jarak tertentu terlampaui, aliran udara akan mengganggu akurasi anak panah. Shen Yanxiao juga telah membuat burung Vermilion menggunakan kekuatan gravitasi sebagai pertahanan. Hasilnya adalah anak panah Duan Hen mengalami penurunan kekuatan dan akurasi yang besar. Di sisi lain, Shen Yanxiao masih bisa menembak Duan Hen dan binatang api merah, sambil mempertahankan akurasi dan kekuatan anak panahnya. Duan Hen yang dulunya diyakini mampu menang telak karena keunggulan jangkauannya, kini kalah karena jangkauannya yang pendek. Anak panah di tangan Shen Yanxiao jatuh seperti hujan, dan semuanya diarahkan ke Duan Hen. Sementara binatang api merah menghindari serangan burung Vermilion, dia masih harus melindungi Duan Hen. Dia terlalu sibuk, ditambah dengan gangguan terus-menerus yang disebabkan oleh anak panah Shen Yanxiao, jejak ketenangan terakhir di hati binatang api merah telah lenyap. Binatang ajaib berelemen api biasanya ganas dan tidak rasional. Shen Yanxiao terus menekan dan memancing kemarahan binatang api merah. Namun, binatang api merah tidak mampu menimbulkan kerusakan serius pada Shen Yanxiao dan burung Vermilion. Meskipun ada kesenjangan kekuatan antara burung Vermilion dan binatang api merah, mustahil baginya untuk menang hanya dengan binatang mistisnya. Shen Yanxiao telah memaksa Red Flame Beast dan Duan Hen ke jalan buntu. Anak panah Shen Yanxiao tidak hanya diarahkan ke Duan Hen, tetapi juga ke kaki depan binatang api merah.
Jika binatang api merah ingin melindungi Duan Hen, dia tidak akan bisa lolos dari anak panah itu. Kedua kaki depan binatang api merah mati rasa karena puluhan anak panah yang tertancap di tubuhnya dan sosoknya mulai bergoyang. Tepat saat binatang api merah kehilangan akalnya karena marah, burung vermilion tiba-tiba menyerbu dan menabraknya. Dua binatang mistis raksasa itu bertabrakan dalam sekejap. Kekuatan vermilion bird yang menghantam membuat binatang api merah itu melayang. Bahkan Duan Hen yang duduk di atas Red Flame Beast pun tak luput, dia terlempar keluar panggung. Dengan suara keras, binatang api merah, burung vermilion, dan Duan Hen terlempar keluar dari panggung dan jatuh menghantam tanah dengan keras. Benturan kedua binatang mistis itu telah menciptakan lubang besar di bawah panggung. Sesaat asap memenuhi udara, namun, di atas panggung, sesosok tubuh ramping berdiri gagah. Shen Yanxiao berdiri di atas panggung dengan Clemens di tangannya dan senyum tipis di bibirnya. Dagunya yang sedikit terangkat menunjukkan kesombongan yang sesungguhnya. Matanya menyipit saat dia melihat pemandangan yang kacau di bawah panggung. Bab 1065, Kemenangan 2. Seisi tempat acara menjadi gempar karena pandangan semua orang tertuju pada sosok di atas panggung. Shen Yanxiao, penguasa kota matahari tak pernah terbenam, berdiri sendirian di atas panggung. Pemenang pertarungan ini sudah jelas. Penatua Wen memejamkan matanya karena putus asa. Dalam mimpinya yang terliar, dia tidak pernah menyangka pertarungan ini akan berakhir seperti ini. Meskipun dia membenci Shen Yanxiao, dia tidak bisa tidak mengagumi kebijaksanaannya. Dia terus-menerus menyerang kaki depan binatang api merah untuk mengguncangnya. Kalau tidak, bahkan jika burung vermilion mencoba yang terbaik, dia tidak dapat menjamin bahwa dia dapat menjatuhkan binatang itu dari panggung. Sungguh rencana yang licik dan jahat. Shen Yanxiao selalu mengincar Duan Hen, membuat semua orang mengira bahwa targetnya adalah Duan Hen dan anak panah yang digunakan untuk mengganggu binatang api merah hanyalah kedok. Akan tetapi, siapa yang menyangka bahwa apa yang disebut penyamarannya itu justru merupakan tujuan sebenarnya dan sasarannya pada Duan Hen hanyalah agar binatang api merah itu menurunkan kewaspadaannya. Dengan kekuatannya yang mencekik dan perencanaan yang matang, Red Flame Beast dan Duan Hen diperankan oleh Shen Yanxiao. Tidak peduli seberapa enggannya Penatua Wen untuk menerima kenyataan ini, dia harus mengakui bahwa Shen Yanxiao memang mampu. Kebijaksanaannya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Mungkin hanya beberapa orang di benua cemerlang yang dapat memikirkan rencana yang sangat jitu dalam pertempuran yang kacau seperti ini. Bukan hal yang mudah untuk membangun Sun Never Sets dalam waktu singkat. Dia telah meremehkannya. Burung vermilion dan binatang api merah memanjat dari tanah. Kedua binatang mistis itu telah berubah menjadi manusia. Di wajah binatang api merah yang tak terkendali, ada rasa marah yang kuat. Tidak pernah dalam mimpinya yang terliar ia menduga seorang manusia akan berani bersekongkol melawannya dan bahwa ia akan jatuh ke dalam perangkap manusia. Kebanggaan yang dimiliki oleh binatang mistis membuat binatang api merah sama sekali tidak dapat menoleransi hal seperti itu terjadi. Sifat binatang buas langsung terungkap dan dia segera berjalan menuju Shen Yanxiao. Namun, dalam sekejap, Vermilion Bird menghalangi Shen Yanxiao dan mengambil posisi bertahan. Binatang api merah, jika kau berani menyakitinya, aku tidak akan beristirahat sampai kau mati meskipun kekuatanku sangat berkurang. Niat membunuh yang langka dan jejak tekad muncul di wajah muda Vermilion Bird. Hanya denganmu, Red Flame Beast mencibir. Aku akan membunuhmu dan membantai manusia terkutuk itu. Aku akan mengirim kalian berdua ke neraka. Kau bisa mencobanya. Tubuh Vermilion Bird langsung terbakar dengan api yang berkobar. Selama Red Flame Beast berani melangkah maju, dia akan mencoba membunuhnya, bahkan jika dia harus mengorbankan nyawanya. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun atau apapun mengancam keselamatan Shen Yanxiao. Selama Vermilion Bird masih hidup, tak seorang pun bisa. Api juga menyala di tubuh Red Flame Beast. Pertarungan di panggung belum memadamkan asap, tetapi trompet pertarungan maut akan segera berbunyi. Binatang api merah, sudah cukup. Duan Hen bangkit dari tanah dengan keadaan menyedihkan. Dia bukan binatang mistis, dia tidak memiliki fisik sekuat burung vermilion dan binatang api merah. Tabrakan tadi hampir merenggut separuh nyawanya, dan dia baru saja berhasil memulihkan kekuatannya. Namun, seluruh tubuhnya masih sangat sakit, bahkan berbicara pun terasa berat baginya. Binatang api merah menatap Duan Hen dengan dingin. Bukan urusanmu untuk mengganggu urusanku.
Kulit Duan Hen berubah menjadi hijau dan dia diam-diam mengepalkan tinjunya. Melihat binatang api merah hendak memulai perang, hati semua orang menjadi hancur. Bab 1066, Kemenangan 3. Pertarungan itu hanyalah pertarungan, tetapi jika binatang mistis dari Twilight City ingin menyerang City Lord of Sun Never Sets setelah pertarungan, itu akan menjadi pelanggaran perjanjian antara keempat negara. Pada saat itu, semuanya berubah. Itu akan dianggap sebagai deklarasi perang antar negara. Udara tampak membeku saat itu. Semua orang di Sun Never Sets berdiri hampir bersamaan. Kelima binatang buas dan Namong Mengmeng bersiap memanggil binatang buas mistis mereka untuk membantu Shen Yanxiao. Tetapi pada saat itu, Shen Yanxiao yang berdiri di atas panggung terkekeh. Dia menyilangkan lengannya dan dengan tenang menatap binatang api merah yang sedang mengarahkan niat membunuh yang kuat di bawah panggung. Dia perlahan berkata, apakah ini kepribadian binatang buas? Aku telah melebih-lebihkanmu, karena kamu tidak mampu untuk kalah, mengapa kamu harus tunduk pada manusia untuk menandatangani kontrak? Jika bukan karena kekuatanmu yang lemah, bagaimana mungkin kamu membiarkan tuanmu kalah dariku? Binatang api merah membuka mulutnya dan meraung ke arah Shen Yanxiao, memperlihatkan taringnya yang tajam. Siapa yang kau sebut lemah? Shen Yanxiao mengangkat alisnya, tidak ada rasa takut di matanya. Siapapun yang kalah, itu hak saya. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau adalah lawanku dengan kekuatan manusiamu yang lemah dan burung vermilion yang lumpuh ini? Jika bukan karena keterbatasan tahap ini, aku akan membunuhmu ratusan kali. Jika kau tidak merencanakan semuanya dengan licik dan membuatku ceroboh, apakah kau benar-benar berpikir kau akan menang? Kebanggaan seekor binatang mistis membuat binatang api merah tidak dapat menerima kekalahan. Saat dia jatuh dari panggung, binatang api merah sudah memahami rencana Shen Yanxiao. Dia telah membuatnya berpikir bahwa targetnya adalah Duan Hen yang memaksanya mengalihkan perhatiannya untuk melindungi Duan Hen. Alhasil, dia diberi kesempatan untuk menyerang pijakannya, memberi Vermilion Bird kesempatan untuk menyerang. Betapa tercelanya, Shen Yanxiao mencibir dan berkata, kau lebih cengeng daripada aku. Kupikir kau menyebut dirimu binatang buas, tetapi kau bahkan tidak punya otak. Jadi bagaimana jika kau kuat? Tanpa otak, bahkan jika kau memiliki kekuatan yang tak tertandingi, kau hanya akan tertipu. Bukannya aku hina, tetapi kau terlalu bodoh. Keterampilanmu rendahan dan kau punya nyali untuk membuat keributan di sini. Perkataan Shen Yanxiao sama sekali tidak sopan. Dia menunjukkan bahwa binatang api merah itu berotot dan tidak punya otak, itulah sebabnya binatang api merah dikalahkan. Kalau dipikir-pikir, binatang mistis yang telah hidup selama puluhan juta tahun tidak tahu cara menggunakan otaknya dan hanya tahu cara menggunakan kekuatan kasar. Sungguh menggelikan, wajah Red Flame Beast berubah pucat. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan manusia yang berani berbicara kepadanya seperti itu. Namun, kata-kata Shen Yanxiao telah dengan tegas mengungkapkan kebenaran. Bahkan jika binatang api merah itu tidak masuk akal, dia mungkin tidak dapat membenarkan dirinya sendiri dan menyangkal tuduhan Shen Yanxiao. Kalian manusia terlalu hina, binatang api merah hanya bisa meraung. Shen Yanxiao memberi hormat dan menatap binatang api merah sambil tersenyum. Terima kasih atas pujianmu. Ada bahaya di setiap sudut dunia. Jika kamu tidak punya otak, kamu tidak akan tahu bagaimana kamu akan mati, bukan? Binatang api merah sangat marah hingga ingin memuntahkan darah. Dia belum pernah melihat manusia yang tidak tahu malu seperti itu. Dia jelas-jelas menyebutnya hina dan tidak tahu malu, tetapi dia bersikap seolah-olah dia memujinya karena pandai menggunakan otaknya dan bahkan berterima kasih padanya. Jangan terlalu puas diri. Aku meremehkan lawanku kali ini dan jika kita bertemu lagi di masa depan, kau tidak akan seberuntung itu. Dia masih geram, tetapi binatang api merah terlalu malu untuk terus menyerang karena ejekan Shen Yanxiao. Jika mereka benar-benar bertarung, dia akan sangat marah karena malu dan tidak akan punya muka untuk terus hidup di dunia binatang ajaib lagi. Bab 1067, Kemenangan 4. Red Flame Beast merasa sangat sedih hingga ingin mati. Namun, situasi saat ini tidak memungkinkannya untuk membalas. Dia hanya bisa menelan amarahnya dan diam-diam membenci Shen Yanxiao, manusia yang hina dan tidak tahu malu ini. Aku akan menunggu. Shen Yanxiao terkekeh. Dia telah mendengar hal ini dari orang yang berbeda berkali-kali. Binatang api merah mendengus dan menyingkirkan api di tubuhnya. Dia kemudian berbalik dan pergi,
sama sekali mengabaikan Duan Hen yang berdiri di belakangnya. Setelah binatang api merah pergi, burung vermilion menahan apinya dan dengan patuh berdiri di samping Shen Yanxiao. Orang itu tidak punya sopan santun. Aku sangat membencinya. Vermilion Bird mendengus. Kalau dipikir-pikir binatang api merah adalah binatang mistis yang tidak mampu kalah. Tentu saja, tidak semua binatang mistis seanggun dan berkelas seperti burung vermilion milikku. Shen Yanxiao terkekeh dan menepuk kepalanya. Tindakan burung vermilion yang melindunginya selalu menghangatkan hatinya. Meskipun dia tidak tahu apa artinya, elegan dan berkelas, Vermilion bertahu bahwa Shen Yanxiao memujinya. Wajah kecilnya langsung dipenuhi dengan senyum bahagia dan penampilannya yang patuh tampak sangat menggemaskan. Pemandangan itu menyebabkan sekelompok penonton wanita berteriak. Bagaimana binatang mitologi bisa begitu menggemaskan? Apakah tuanmu tahu kalau kamu bertingkah lucu? Duan Hen diam-diam melihat pemandangan harmonis antara Shen Yanxiao dan Vermilion Bird. Mengingat ketidakpedulian dan penghinaan Red Flame Beast terhadapnya, dia menyipitkan matanya dan menggertakkan giginya. Mereka berdua adalah binatang mistis, jadi mengapa ada perbedaan yang begitu besar antara sikap binatang api merah dan burung vermilion? Duan Hen merasa agak sedih, tetapi dia sangat menyadari bahwa dia membutuhkan binatang api merah. Binatang api merah tidak harus memilihnya. Sebelum sayapnya tumbuh sepenuhnya, dia tidak mampu menyinggung binatang api merah. Duan Hen meninggalkan tempat itu dengan perasaan kesepian. Ia telah gagal dan tidak ada alasan baginya untuk tetap tinggal di sini. Shen Yanxiao memenangkan pertarungan individu dengan taktik yang sempurna dan juga membawa Sun Never Sets meraih poin untuk memenangkan kejuaraan. Begitu kemenangan Shen Yanxiao diumumkan, Penatua Wen membawa orang kepercayaannya keluar dari tempat itu dengan ekspresi muram. Dia tidak ingin melihat gadis bau itu menikmati kemenangan. Orang-orang dari Sun Never Sets bergegas memasuki stadion dan mengangkat Shen Yanxiao dan Vermilion Bird sambil bersorak. Kemenangan hari ini adalah milik Shen Yanxiao dan Sun Never Sets. Shen Yanxiao memperbolehkan semua orang melampiaskan kegembiraan batin mereka dan akhirnya rileks. Siapa yang bisa mengerti betapa bertentangannya perasaannya? Setelah dia tahu bahwa dia telah mengalami kemunduran kemarin, dia hampir ingin mati. Jika bukan karena Xiu, dia mungkin tidak akan menyadari peningkatan dalam keterampilan memanahnya. Jika bukan karena itu, dia dan Vermilion Bird tidak akan menang hari ini. Binatang api merah memang kuat dan Duan Hen tidak mudah untuk dihadapi. Namun, dia tetap menang, bukan? Karena Shen Yanxiao menang, orang-orang Sun Never Sets tentu saja harus merayakannya. Mereka memesan penginapan terbaik di Twilight City dan kelompok itu duduk di penginapan mewah sambil menikmati minuman mereka. Xiao, kau telah membuat kami tidak tahu apa-apa terlalu lama. Tang Nazi sedikit mabuk. Wajahnya yang tampan memeras saat ia terhuyung-huyung ke sisi Shen Yanxiao. Ia meletakkan satu tangan di bahu Shen Yanxiao dan memperlihatkan ekspresi sedih. Kau tidak tahu, tapi akhir-akhir ini kau bertingkah aneh sekali sehingga kami tidak berani memprovokasimu. Tidak mudah bagimu untuk pulih, tapi kekuatanmu kembali tidak normal. Dasar gadis nakal, kau bahkan memberitahu kami bahwa kekuatanmu telah menurun ke profesional tingkat lanjutan. Bab 1068, Kemenangan 5. Kenapa kau harus membuatku takut seperti itu? Ini salahmu. Bagaimana kalau kau menghukum dirimu sendiri dengan... Tang Nazi mengulurkan 4 jarinya sambil berbicara. 3 cangkir, puff. Ketika Namong Mengmeng melihat Tang Nazi begitu mengigau hingga dia tidak bisa membedakan antara apa yang keluar dari mulutnya dan apa yang dia tunjuk dengan jarinya, dia langsung meludahkan teh yang ada di mulutnya. Sayangnya bagi Namong Mengmeng, Shen Yanxiao melarangnya minum. Dia diberitahu bahwa dia masih gadis muda. Lebih baik minum lebih sedikit di usianya. Namong Mengmeng mengikuti arahan gurunya, sama sekali tidak menyentuh setetes pun anggur. Ya, ini salahku. Aku akan meminumnya. Shen Yanxiao menatap Tang Nazi yang mabuk, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia benar-benar penasaran tentang apa yang terjadi selama beberapa hari Xiu menggantikannya. Bagaimana dia bisa menakuti 5 binatang ini sampai sejauh ini? Tang Nazi adalah satu hal, tetapi rubah licik Qixia juga ditekan. Xiu pasti sangat traumatis. Kakak, Lan Fengli duduk di sisi lain Shen Yanxiao dan dengan hati-hati menarik ujung pakaiannya. Ada apa? Shen Yanxiao menoleh ke Lan Fengli. Dia berperilaku sangat baik akhir-akhir ini. Lan Fengli menatap Shen Yanxiao tanpa bersuara.
Dia hanya menggunakan sepasang mata jernihnya untuk mengamati wajahnya dengan saksama sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak ada apa-apa, Shen Yanxiao mengangkat bahu. Dia hanya akan minum 3 gelas anggur sebagai hukumannya. Lan Fengli mengerutkan bibirnya, ada sedikit keraguan di matanya. Namun, ketika dia melihat senyum tenang Shen Yanxiao, kesuraman di matanya berangsur-angsur menghilang. Apalagi yang dipikirkannya, semua akan baik-baik saja asalkan orang di depannya adalah kakaknya. Saat mereka merayakan, Shen Yanxiao juga bercerita tentang pertarungan kelompok dengan 5 binatang. Setelah pertarungan tim dan pertarungan individu berakhir, tibalah giliran Qixia dan yang lainnya, dan waktu untuk pertarungan yang ditentukan adalah besok. Aku penasaran apakah perwakilan Twilight City akan berpartisipasi dalam pertarungan besok. Li Xiaowei memegang cangkirnya dan merenung. Dengan situasi saat ini, Blizzard City dan Sun Never Sets masing-masing telah memenangkan satu pertempuran. Karena Twilight City belum menang, mereka tidak punya alasan untuk berpartisipasi dalam pertarungan besok. Bagaimanapun, bahkan jika mereka memenangkan pertempuran, mereka tidak akan memenangkan turnamen. Sebaliknya, itu akan menjadi seri antara ketiga belah pihak. Mereka akan menang. Qixia menopang dagunya dan berkata dengan malas, Twilight City adalah tim tuan rumah, jadi akan sangat memalukan jika mereka tidak bisa memenangkan satu pertempuran pun. Selain itu, saya yakin jika mereka memenangkan pertempuran grup, mereka pasti akan mencari alasan untuk memperpanjang turnamen agar bisa memutus undian. Li Xiaowei mengerutkan kening. Memperpanjang turnamen. Kalau begitu, mengapa perwakilan dari Fantasy Devil City pergi begitu cepat? Setelah geng dikalah dari Shen Yanxiao, dia langsung lari terbirit-birit tanpa ragu sedikitpun. Qixia tersenyum dan berkata, apakah menurutmu dia masih punya nyali untuk tetap tinggal di sini setelah diejek secara terbuka oleh Xiao Xiao? Terlebih lagi, Fantasy Devil City jelas memiliki susunan pemain yang paling lemah. Aku tidak percaya bahwa geng dapat mengeluarkan susunan pemain yang mengesankan selama pertempuran kelompok. Alih-alih mengatakan bahwa dia bijaksana, itu lebih seperti putus asa. Menghadapi 3 kota lainnya, kekuatan Fantasy Devil City tidak ada apa-apanya. Sekalipun mereka tetap tinggal, mereka hanya akan menjadi umpan meriam bagi kelompok lain. Jika Twilight City bersikeras berpartisipasi dalam pertarungan kelompok, bagaimana seharusnya pengaturan ketiga kelompok itu? Dengan 3 kelompok, tidak akan mustahil untuk mendistribusikan kelompok secara merata. Jika mereka bertarung dengan gaya round robin, itu pasti akan menghabiskan banyak energi. Selain itu, tidak peduli kelompok mana yang mendapat bye di babak pertama, 2 kelompok lainnya tidak akan senang. Pada saat itu, pasti akan ada perselisihan. Bab 1069, Mumi, ada segerombolan orang mesum di sini. 1. Kita tidak perlu khawatir tentang itu. Penyelenggara akan memikirkan cara untuk mengatasinya. Shen Yanxiao perlahan-lahan meminum anggur hukumannya. Dia sama sekali tidak khawatir tentang itu. Dia dan Long Fei masing-masing telah memenangkan pertempuran, tetapi Twilight City belum menang. Jika pertempuran berikutnya tidak dapat diatur dengan benar, Penatua Wen mungkin akan marah. Semua orang di Sun Never Sets gembira, tetapi di City Lord's Mansion di Twilight City, suasananya suram. Tidak seorang pun tahu kemana perginya binatang api merah setelah kekalahannya. Tidak peduli seberapa keras Duan Hen memanggilnya, dia tidak akan muncul. Tetua Wen memasang ekspresi muram. Setiap saat, dia bisa meledak. Ada yang senang, ada yang sedih. Begitulah hidup. Setelah mereka makan dan minum sepuasnya, semua orang dari Sun Never Sets akhirnya kembali ke akomodasi mereka dengan berpelukan dan tertidur satu persatu. Di tengah dengkuran yang menggelegar, malam pun memudar dan siang pun tiba. Itulah segmen terakhir turnamen. Baik itu Blizzard City atau Sun Never Sets, selama mereka dapat memenangkan pertarungan grup, mereka akan memenangkan turnamen. Bagi pemenang, mereka akan diizinkan secara hukum untuk mengambil sebagian besar keuntungan dari 3 kekuatan lainnya. Seperti yang diharapkan Qixia, Twilight City tidak mundur dari kompetisi. Pagi-pagi sekali, Elder Wen sudah duduk di luar dengan ekspresi tegang. Namun, Duan Hen tidak muncul. Semua orang menunggu susunan kelompok. Semua orang ingin tahu bagaimana ketiga kelompok akan bertanding. Namun, ketika jadwal disusun, tempat berlangsungnya menjadi gempar. Twilight City telah mengatur agar pertarungan dibagi menjadi 2 babak. Babak pertama akan berlangsung antara Blizzard City dan Sun Never Sets,
dan pemenangnya akan bertanding di babak final melawan grup Twilight City. Dengan kata lain, grup Twilight City lolos babak penyisihan dan masuk final. Kali ini, rencananya terlalu memalukan. Siapapun yang jeli bisa tahu bahwa Twilight City pasti telah melakukan beberapa tindakan curang. Penatua Wen berharap agar grup Blizzard City dan grup Sun Never Sets saling mengalahkan, sementara grup Twilight City menonton dari pinggir lapangan. Jika dikatakan bahwa Penatua Wen telah secara diam-diam merusak pertempuran sebelumnya, maka kali ini dia telah dengan berani merusak aturan pertempuran kelompok. Bahkan Kisia, yang licik seperti rubah, tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah melihat sikap tidak tahu malu dari Tetua Wen. Kulitnya sangat tebal, dan jelas bahwa ia mengandalkan kekuatannya sebagai penyelenggara untuk mempermudah keadaan bagi pihaknya. Tak tahu malu, terlalu tak tahu malu. Terlebih lagi, dia tidak tahu malu sampai-sampai dia tidak membutuhkan keterampilan apapun. Hal itu membuat orang-orang terdiam. Begitu jadwalnya keluar, mereka yang datang dari Blizzard City dan Sun Never Sets langsung gempar. Di sisi lain, para penonton yang sibuk itu terdiam. Sungguh lelucon. Bagaimanapun juga, mereka adalah warga Twilight City, yang berarti tidak ada alasan bagi mereka untuk membela orang luar. Meskipun mereka merasa bahwa Elder Wen terlalu kentara, mereka memilih untuk mengabaikan rasa tidak tahu malu ini agar Twilight City menang. Di tribun, ada sekitar 300 orang dari Blizzard City dan Sun Never Sets. Dibandingkan dengan penduduk lokal Twilight City, suara-suara marah mereka tidak banyak berpengaruh. Selama Blizzard City dan Sun Never Sets memprotes, warga Twilight City akan memandang mereka dengan jijik. Seolah-olah sudah sepantasnya bagi City Lord of the Twilight City untuk melakukan trik. Bagi mereka, teriakan marah Blizzard City dan Sun Never Sets itu memalukan. Bab 1070, Mumi, ada segerombolan orang mesum di sini. 2. Bagaimana mungkin, warga kota Twilight semakin tidak tahu malu, kata Namong Mengmeng dengan marah. Penatua Wen benar-benar tidak bermoral untuk mendorong Twilight City menuju kemenangan. Kisia tersenyum dan berkata, Li Xiaowei tidak menyangka bahwa tebakannya kemarin akan menjadi kenyataan. Sepertinya dia telah meremehkan sifat tidak tahu malu Penatua Wen. Bagaimana menurutmu, haruskah kita berdebat tentang ini atau bertarung saja? Tang Nazi menjulurkan lehernya dan bertanya. Dia tidak peduli apakah itu adil atau tidak, dia lebih peduli bahwa dia akhirnya memiliki kesempatan untuk pamer. Tentu saja, kita harus bertarung. Shen Yanxiao mengangkat alisnya dan menatap 5 binatang dan Namong Mengmeng. Jangan bilang kamu tidak percaya diri untuk mengalahkan mereka. Mereka berlima langsung menatap Shen Yanxiao seolah dia sedang menceritakan lelucon lucu. Kalau begitu, mari kita bertarung. Tidak ada salahnya bertarung 2 ronde. Kita bisa melatih tangan dan kakimu dengan baik sekarang. Yan Yu, yang tadinya diam, tersenyum dan berkata. Bahkan ada sedikit harapan dalam nada bicaranya. Shen Yanxiao terdiam. Apakah 5 binatang buas itu hanya berdiam diri saja sehingga mereka akan bersemangat untuk melawan orang-orang bodoh ini? Kalau saja mereka tidak merasa itu tidak adil, mereka pasti akan dengan senang hati pergi meminta Penatua Wen untuk mengatur lebih banyak putaran bagi mereka. Bekerja keraslah. Shen Yanxiao menepuk bahu 5 binatang buas dan memerintahkan mereka untuk menjaga Namong Mengmeng. Setelah mereka memberikan instruksi, 5 binatang bergegas memasuki arena bersama bayi mereka yang penasaran, Namong Mengmeng. Bisa jadi ada 5 hingga 10 peserta dalam pertempuran kelompok. Di pihak Blizzard City, mereka tentu saja telah mengatur 10 peserta. Bersama dengan Qin Qiong dan Wuran, 2 wakil kepala, ada 10 profesional tingkat lanjutan. Satu-satunya perbedaan antara wakil kepala dan yang lainnya adalah bahwa yang pertama berada di puncak sementara yang lainnya masih pemula dalam profesi lanjutan. Sekelompok 10 profesional tingkat lanjutan cukup mewah. Profesional tingkat lanjutan dapat dianggap sebagai pakar di 4 negara, dan para profesional tingkat lanjutan puncak tersebut adalah pakar yang sangat dihormati. Di seluruh benua Brilliance, berapa banyak orang yang mampu menembus promosi kelas 2? Dalam benak banyak orang, mereka menganggap puncak profesional tingkat lanjutan sebagai simbol kekuatan tertinggi. Bagaimana dengan promosi kelas 2? Para ahli super itu pada dasarnya sama langkahnya dengan bulu burung phoenix dan tanduk unicorn. Bagi orang biasa, mereka mungkin tidak akan pernah melihatnya seumur hidup, jadi lebih baik tidak memikirkannya. Begitu 10 peserta dari Blizzard City muncul, mereka langsung menarik perhatian orang banyak.
Qin Qiong dan yang lainnya semuanya adalah tentara bayaran. Mereka tampak tinggi dan perkasa dengan penampilan yang tegas. Dari jauh, mereka tampak tak terhentikan. Bahkan Penatua Wen mengerutkan kening ketika dia melihat 10 peserta dari Blizzard City. Long Fei benar-benar murah hati kali ini. Dia bahkan memanggil Qin Qiong dan Wu Ran, dua profesional tingkat lanjutan puncak. Sepertinya dia sangat peduli dengan kemenangan ini. Keberadaan terkuat di bawah promosi kelas 2. Siapa di antara mereka yang bukan penguasa terkenal? Hanya negara seperti Aliansi Angin Dewa yang bisa mengeluarkan jajaran mewah seperti itu. Ke-10 peserta ini adalah pakar sejati dimanapun mereka berada. Penatua Wen agak khawatir. Long Fei telah mengirim barisan mewah untuk berpartisipasi dalam pertempuran kelompok, dan kekuatan mereka sangat mengerikan. Meskipun Sun Never Sets pernah menang dalam pertempuran sebelumnya, itu semua karena kekuatan pribadi Shen Yanxiao. Kekuatan Sun Never Sets dalam pertempuran tim sebelumnya tidak terlalu tinggi.